Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, shalom. Bapak Ibu Saudara, sebagai makhluk yang namanya manusia, kita itu punya unsur kekal. Unsur kekal yang saya maksud adalah adanya manusia batiniah atau ada roh di dalam diri kita. Itulah sebabnya manusia pasti berhadapan dengan resiko kekekalan. Semua perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita mengandung resiko kekekalan. Jadi kalau hewan menerkam hewan yang lain, ya sudah, begitu dia mati ya sudah, nggak ada apa-apa. Tapi manusia punya resiko kekekalan. Segala apa yang kita perkatakan, yang kita ucapkan, segala perbuatan kita, suatu hari ketika kita berhadapan di tahta pengadilan Tuhan, diputar semuanya. Maka orang percaya yang hidup baru di dalam Tuhan, sesungguhnya sudah tidak bisa lagi hidup suka-sukanya sendiri. Mungkin sebagian kita yang dibaptis setelah dewasa, seperti saya, umur 30 sekian, pada tahun 2005 saya dibaptis. Sebelum itu, saya bertindak suka-suka saya pikir tidak ada resiko kekekalan. Walaupun saya orang beragama. Tetapi ketika saya menerima Tuhan Yesus, saya belajar firman. Ternyata orang percaya sudah tidak bisa hidup suka-suka. Kita harus hidup di bawah pemerintahan Tuhan Yesus. Katakan amin. Yesus itu membeli kita lunas dari kuasa gelap. Dengan darahnya yang mahal. Yang tidak bisa dibanding dengan kekayaan seluruh dunia ini. Gak sebanding. Allah yang maha agung turun ke dunia ini jadi manusia seperti kita. Dan dia rela dihina, rela mati. Dengan cara yang sangat mengenaskan. Demi menebus every single of us, setiap kita. Makanya kita gak bisa hidup suka-suka Bapak Ibu. Karena setiap apa yang kita lakukan, kita perkatakan mengandung resiko kekekalan. Tapi tidak banyak orang mempermasalahkan hal ini. Tragisnya tidak banyak orang memperkarakan nasib kekal. Kebanyakan orang itu berlomba-lomba mendandani manusia jasmani. Kebanyakan orang itu berlomba-lomba semaksimal mungkin mengumpulkan harta, memperoleh kedudukan, memperoleh kehormatan demi nyaman di dunia. Orang mau punya banyak fasilitas hidup. Yang punya rumah pengen rumah lebih besar. Rumahnya sudah lebih besar pengen lebih dekat di keramaian kota. Yang sudah dekat keramaian kota pengen punya rumah di pegunungan gitu. Padahal belum tentu setahun sekali dia ke pegunungan. Yang sudah punya rumah di pegunungan pengen punya rumah di luar negeri. Belum tentu juga setahun 2 kali dia ke sana. Itulah manusia. Sudah punya rumah di luar negeri, anaknya kuliah di tempat lain, dia pengen juga punya rumah tempat lain. Akhirnya apa yang terjadi? Ini enggak semua Bapak Ibu. Bisnisnya nipu orang, bisnisnya enggak benar, kerjanya korupsi demi memenuhi hasrat yang tadi itu. Dalam hal ini banyak orang sembrono. Saya enggak ngomong orang di luar Kristen loh, saya ngomong orang Kristen Bapak Ibu. Dalam hal ini banyak orang hidupnya ceroboh. Padahal kita itu berhadapan dengan resiko kekekalan. Untuk hal yang bersifat sementara,
Orang itu bisa berupaya semaksimal mungkin loh. Waktu belum punya mobil, dia lihat orang punya mobil enak bener ya, dia naik motor. Ketika dia sudah punya mobil, dia lihat orang yang punya mobil yang pendek enak bener ya gitu. Dia kejar lagi, pingin mobil yang pendek. Ketika mobil yang rada rendah itu punya, dia lihat lagi. Orang yang punya mobil merek terkenal enak gimana ya rasanya turun dari mobil mewah gitu. Pingin lagi Bapak Ibu. Sehingga orang abai terhadap resiko kekekalan. Tidak berlebihan Rasul Paulus memberikan sebuah peringatan kepada jemaat di kota Efesus. Yang pagi ini sama-sama kita pelajari Bapak Ibu. Efesus 5 ayat 15 sampai 18. Tolong multimedia bantu saya. Efesus 5 ayat 15 sampai 18. Paulus membuka kalimat karena itu. Karena apa ya? Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus yang tadi saya jelaskan. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darahnya sendiri. Dan kita yang tadinya tidak diperhitungkan oleh Allah Bapa karena dosa, sekarang Allah Bapa melihat Tuhan Yesus yang bersemayam dalam diri kita karena Tuhan Yesus menjadi perantara. Allah Bapa memperhitungkan kita di kekekalan. Karena itu, kata Paulus, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Dulu, apalagi sekarang tahun 2024. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Roh inilah yang dimaksud penuh dengan Roh Kudus. Sehingga roh kita sinkron dengan Roh Kudus. Dan kita mampu taat kepada kehendak Roh Kudus. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan secara teliti maksudnya. Bagaimana kamu hidup, bagaimana kamu berkebiasaan. Jangan sembrono. Paulus itu memperingati jemaat di Efesus khusus di ayat ini. Memperingati hal-hal yang sepele-sepele, hal yang sederhana. Karena di bagian lain terjemahan Alkitab dikatakan perhatikanlah secara seksama bagaimana kamu berkebiasaan. Ternyata Bapak Ibu, kebiasaan hidup yang kelihatannya sepele, kalau tidak kita benahi, itu bisa membawa orang percaya pada kebinasaan. Jadi hal sepele yang kita anggap sepele tapi tidak dibenahi, itu sudah sangat beralasan bisa membawa orang percaya pada kebinasaan kekal. Makanya Paulus memberikan peringatan secara khusus. Kan kayak kurang kerjaan Rasul Paulus ya ngurusin yang sepele-sepele. Tapi hal yang sepele-sepele itu membuat orang bisa binasa. Angin kencang gak bikin monyet ketiduran di pohon, betul? Angin sepoi-sepoi yang bikin monyet ketiduran dan jatuh dia. Dan saya baca di satu literatur, hewan yang membunuh manusia itu bukan binatang buas. Yang paling banyak membunuh jumlah manusia di bumi ini bukan binatang buas. Nyamuk yang kecil-kecil itu. Jadi jangan main-main dengan kebiasaan hidup kita yang kita anggap sepele. Orang yang biasa doa pagi sebelum menghadapi sepanjang hari dengan orang yang tidak terbiasa atau bolong-bolong itu beda hari hidupnya. Betul Bapak Ibu? Beda hari hidupnya. Anda berhadapan tinggal di Harapan Indah, kerja di kota Jakarta yang macet, jam 5 aja sudah macet. Anda membiasakan diri doa pagi, mesbah pagi dengan kalau tidak itu beda menghadapi
jalanan yang macet, belum lagi sampai kantor menghadapi pekerjaan yang banyak. Bangun terlambat, nggak doa pagi, ya udahlah besok juga masih ada pagi gitu. Besok bangun telat lagi, lusa juga ada pagi lagi. Lama-lama jadi kebiasaanmu nggak doa pagi. Betul Bapak Ibu? Orang tua saya menasihati saya dulu waktu saya masih tinggal di rumah orang tua. Saya kan dulu tinggal di kota Pontianak tuh. Pagi saya kerja sampai jam 4 sore, jam 5 saya kuliah. Waktu tidak ada kuliah, saya santai-santai pulang. Pontianak kan kota kecil, jadi dari tempat kerja jam 4, pulang ke rumah masih bisa mandi, terus ke kampus jam 5 keburu gitu. Dulu, sekarang sih udah macet. Kalau nggak ada kuliah, saya tidur-tiduran di sofa, nonton TV gitu. Mami saya suka peringati saya, mandi udah jam 6, saya santai aja. Satu kali mami saya bilang, kamu ya kalau mau merubah kebiasaan yang kurang baik ke kebiasaan yang baik tuh butuh waktu 3 tahun kata mami saya. Dan harus dilatih terus. Tapi kalau mau merubah kebiasaan baik menjadi kebiasaan buruk, 3 hari berturut-turut kamu lakukan jadi milik kamu kata mami. Gara-gara lihat saya tidak segera mandi santai-santai. Dan memang beberapa kali akhirnya saya ketiduran terus saya nggak mandi gitu. Besok pagi mau ke kantor baru mandi lagi gitu. Jadi orang tua tuh bilang begitu. Kalau kamu mau merubah kebiasaan buruk, kebiasaan baik menjadi kebiasaan buruk, itu nggak perlu dengan usaha. 3 kali berturut-turut kamu lakukan, langsung jadi milikmu, langsung jadi karaktermu. Makanya Paulus menasihati kita untuk hal-hal sepele pagi ini, Bapak Ibu Saudara. Saya punya anak di rumah, sekarang sudah 14 tahun, waktu dia umur mungkin di bawah 10 tahun, saya masih sangat ingat itu. Dia tuh memang suka sekali makan tempe goreng anak saya tuh. Kalau kita makan goreng tempe itu pasti harus banyak gitu. Nah satu ketika siang hari di meja makan ada tempe ditutupin sama tudung saji. Diam-diam dia ngambil, dia makan. Di mulutnya masih belepetan, dia nggak ngaku gitu. Saya tangkep dia masih ada minyak, dia nggak ngaku. Lalu saya bilang, kalau kamu mau tempe, kamu minta. Jangan ngambil nggak ngaku. Masa gara-gara tempe kamu nggak masuk surga, saya bilang. Lalu masuk di pikiran dia. Sejak saat itu mau apapun dia bilang. Walaupun dia tahu resikonya mungkin nggak dikasih, tapi dia bilang. Kita tuh sering begitu Bapak Ibu, kita tahu resikonya kalau kita taat pada perintah Tuhan mungkin kita nggak dapat apa yang kita mau. Akhirnya kita langgar, nanti kita minta ampun gitu, kita pikir Tuhan kayak mesin cuci gitu, udah kotor bajunya dicuci lagi bersih, nanti dibuat kotor lagi, nanti dicuci lagi, kita pikir Tuhan begitu. Yang namanya orang minta ampun, menyesali perbuatannya, harus mencakup 2 hal. Pertama, dia sungguh menyesali perbuatannya. Yang kedua, dia bersedia untuk tidak mengulanginya lagi. Minta ampun tuh harus sampai ke sini Bapak Ibu. Jangan sampai kita menyesali perbuatan, udah minta ampun, Tuhan udah ampuni, besok kita buat lagi hal yang sama. Nanti kita minta ampun lagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, nipu orang bisnisnya, usahanya. Hari Minggu dia ke gereja. Dia minta ampun sama Tuhan. Dia pikir Tuhan lagi sibuk hari Senin, Tuhan gak ada di warungku, Tuhan gak ada di tokoku. Dia nipu orang lagi. Hari Minggu dia datang lagi ke gereja, minta ampun lagi. Saya mau bilang, Pak, Bu, kalau kamu mati di hari Minggu siang itu enak, kamu pulang gereja udah diampuni. Tapi kalau matinya hari Rabu malam gimana Pak gitu? Tuhan bukan kayak mesin cuci. Orang tuh minta ampun tuh harus 2 hal. 1, dia menyesali perbuatannya. 2, dia bersedia untuk tidak mengulanginya lagi. Ada amin Bapak Ibu? Orang yang tidak jujur berkepanjangan itu dimulai dari hal sepele.
Orang yang ketangkep korupsi ratusan triliun itu nggak langsung ratusan triliun. Dimulai dari hal kecil. Dulu saya masih di agama lama waktu saya SD di Pontianak. Pelayanan juga di gereja, jadi putra altar gitu. Dan kami anak-anak muda itu punya komunitas ngurusin parkir jemaat. Jadi kan komunitasnya rame, ada yang jadi putra altar, yang nggak tugas yang ngurusin parkir. Itu kalau jemaat pulang tuh naik motor kan dulu di kota Pontianak tuh kebanyakan orang naik motor. Satu sepeda motor tuh 100 perak gitu. Nah adalah seorang teman dalam organisasi ini yang ngumpulin uang organisasi. Disebut bendahara. Dan saya tahu dia tuh suka nyuri duit dari kas untuk jajan-jajan. Itu SD sekolah dasar. Umur paling berapa sih gitu? SD. Udah gak ketemu. Ketemu lagi beberapa tahun yang lalu di Jakarta. Ketika dia ada di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Dia diadukan perusahaannya ketahuan korupsi 7,5 miliar. Baru cari saya gitu. Datanglah saya besuk bawa nasi padang. Ke Polda Metro Jaya, saya sering ke situ waktu itu karena teman kecil. Dari dulu saya udah mikir kalau lu suka nyuri, lu gede pasti besar kemungkinan gak beres gitu. Dan ternyata benar. Ditahan 60 hari di situ. Sampai saya cariin pengacara untuk bantu dia gitu. Yang dia hadapi perusahaan konglomerat raksasa di negeri ini. Ya mana mungkin lu bisa menang gitu. Karakter Bapak Ibu dimulai dari hal sepele. Kalau tidak kita benahi, itu bisa membawa kita pada kebinasaan kekal. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, kata Alkitab. Orang bebal itu adalah orang yang sudah diperingati berulang-ulang, tapi gak mau dengar. Mulai dari keluarga memberi peringatan, mulai dari orang terdekat memberi peringatan, sampai Roh Kudus memberi peringatan, gak mau didengar. Tetap dilakukan. Itu orang bebal namanya. Dia tidak mengindahkan teguran Roh Kudus. Jangan mencuri. Orang yang tidak biasa mencuri, ketika dia ada di lingkungan perusahaan yang teman-temannya sering mencuri, lama-lama akan menjadi hal biasa mencuri, karena teman-temannya melakukan hal itu. Satu kali kalau dia punya kesempatan, dia bisa lakukan. Kalau dia tidak kuat di dalam kebenaran firman. Orang yang pertama kali mencuri, jantungnya itu berdebarnya kenceng pasti. Duk, 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 duk. Betul nggak Bapak Ibu? Yang betul pernah kayaknya. Pasti, karena dia belum terbiasa. Tapi ketika kali berikutnya, detak jantungnya udah nggak sekenceng pertama. Karena mengacu kepada waktu yang pertama kali lolos dan nggak ketahuan gitu. Begitu ada kesempatan dia curi lagi. Kesempatan ketiga udah nggak ada detak jantung berbunyi di sini, udah curi aja. Udah jadi kebiasaan, bisa jadi karakter. Lain waktu kalau tidak ada kesempatan mencuri, dia cari kesempatan bagaimana caranya bisa nyuri. Itu manusia, hal sepele itu begitu Bapak Ibu. Yudas, saya nggak ngomong orang percaya zaman sekarang, saya ngomong Yudas. Yudas, dia tuh dikasih kepercayaan jadi bendahara dalam organisasi Tuhan Yesus. Betul Bapak Ibu? Tuhan Yesus tahu nggak dia tukang nyuri? Waktu masih kecil umur 6 tahun aja saya tahu tuh teman saya tukang nyuri. Masa Tuhan Yesus nggak tahu Yudas tukang nyuri? Tapi kok Tuhan Yesus biarin terus ya dia jadi bendahara ya? Kalau zaman sekarang kita pecat pasti Pak ya. Tapi kok Tuhan Yesus biarin terus ya? Justru setiap kali Anda punya kesempatan berbuat dosa yang sama berulang-ulang, disitulah kesempatan terbaik Anda bertobat. Tuhan tuh kasih kesempatan begitu.
Jangan pernah mikir Tuhan toleransi. Tuhan nggak ketahuan waktu itu, Tuhan ampuni tuh, Tuhan kasih lagi kesempatan, Tuhan toleransi. Bukan. Tuhan itu kasih kesempatan, melalui kesempatan yang Anda miliki untuk mengulangi dosa yang sama, disitulah kesempatan terbaik Anda menyenangkan hati Tuhan dengan berkata tidak. Orang yang mata duitan itu pasti selalu ada kesempatan disodorkan oleh kuasa gelap, kesempatan di mana bisa mencuri uang. Orang yang mata keranjang tidak mungkin ketemunya nenek-nenek peot, nggak mungkin. Kuasa gelap tuh nyodorin wanita cantik, putih, wangi, roknya pendek, ngomongnya menggoda, memuji terus, nyuguhin kopi dengan gaya yang manja. Itu pasti kuasa gelap nyodorin itu terus. Disitulah kesempatan terbaik Anda untuk bertobat dan berkata tidak. Jangan kebalik dipikir, wah mantep bener nih kesempatan ada terus nih gitu. Itu orang bebal, Bapak Ibu Saudara. Jadi dari kesempatan ke kesempatan yang dimiliki oleh Yudas, sebenarnya Tuhan itu tunggu dia bertobat. Tapi dia tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk bertobat. Jadilah orang arif. Orang arif itu orang yang tidak ceroboh, tidak sembrono, tidak asal-asalan. Hidup teratur, punya jadwal yang jelas. Janji sama orang ditepati. Kemana-mana tidak terlambat. Itu orang arif. Orang arif adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan lewat kehidupannya sehari-hari. Orang arif kalau melakukan kesalahan, kalau dia berdosa, ini kan kita bedakan ya antara orang jatuh dalam dosa dengan orang hidup dalam dosa, itu dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Sebagai manusia kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi percaya kepada saya itu bukan sebuah kekilafan. Karena di dalam kekristenan kita tidak mengenal kilaf. Agama lain punya yang namanya kilaf. Tapi dalam kekristenan tidak ada kilaf. Jadi setiap hari kita itu dikasih Tuhan kehendak bebas. Kita itu setiap hari kita yang memutuskan sendiri untuk ikut tuntunan Roh Kudus atau ikut godaan iblis. Jadi setiap hari kita menghadapi dua kondisi ini. Dan kitalah yang menentukan diri kita mau ikut tuntunan Roh Kudus atau mau terjerumus sama iblis. Jadi nggak ada kekilafan. Karena Tuhan kasih kita perangkat yang namanya kehendak bebas. Kitalah yang bebas mengambil keputusan walaupun sepersekian detik. Itu kita dalam kesadaran ngambil keputusan. Nggak ada kekilafan, apalagi bencana gitu. Kalau nonton di TV-TV kan orang ketahuan korupsi, ditangkap, diborgol pakai baju rompi orange, dia bilang satu kilaf, kedua bencana katanya. Kalau bencana ada saluran mie instan dong, kalau ada banjir kan bencana. Ada orang bagi-bagi mie instan gitu ya kan. Bukan bencana itu. Orang bebal adalah orang yang tidak mengindahkan teguran Roh Kudus. Tidak melakukan kehendak Bapa, dia melakukan kehendaknya sendiri tanpa memperhatikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu, mari kita periksa diri kita pagi ini. Kita tergolong orang arif atau orang bebal? Abal Pak, arif dan bebal gitu. Nah paling seneng tuh di tengah-tengah gitu ya kan. Bapak Ibu, kita harus ambil keputusan untuk menjadi orang arif di hadapan Tuhan. Katakan amin. Karena apa di ayat 16 Paulus berkata, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari itu aja jahat, apalagi hari ini. Tahun 2024. Main sepak bola udah menang aja jadi kalah gitu. Aduh, tragis. Hari-hari ini adalah jahat. Orang arif akan mempergunakan setiap kesempatan, setiap waktu, setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupnya secara bijak. Pergunakanlah setiap kesempatan yang ada, pergunakanlah setiap waktu itu, setiap
durasi yang ada, setiap kairos yang ada dalam kehidupan kita. Makanya ketika Tuhan izinkan godaan iblis begitu sangat menggiur kehidupan kita, kita harus gunakan waktu yang ada untuk berkata tidak dan ikut tuntunan Roh Kudus. Pergunakan waktu yang ada tuh begitu, hari-hari ini adalah jahat. Bangun tidur kita sudah dihadapkan kepada pilihan, mau cari Tuhan atau cari gadget. Apa yang kita lakukan bangun tidur? Orang zaman sekarang bangun tidur, kebiasaannya, refleksnya cari gadget. Yang dibuka apa? Sosial media. Bisa nggak kita bangun tidur tuh lupakan itu dulu semua, kita beresin tubuh kita menghadap Tuhan secara pantas. Setelah itu silakan sosial media. Itu kebiasaan Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita lebih sibuk berjuang agar kita di dunia ini memperoleh segala fasilitas hidup seperti orang lain, lalu kita mengabaikan resiko kekekalan tadi. Ini konyol Bapak Ibu Saudara. Dunia sudah begitu rusak. Bukan tempat ideal buat kita lagi sebenarnya. Ketika Adam dan Hawa berdosa, Tuhan itu kutuk dunia ini langsung. Tuhan itu bilang dengan berpeluh, dengan berkeringat engkau akan memperoleh rezekimu. Jadi sebenarnya manusia bekerja sebelum jatuh dalam dosa, sebenarnya adalah dalam rangka memuliakan Allah, manusia bekerja. Karena ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberikan dua perintah yang dasar buat manusia, dua panggilan dasar. Yang pertama panggilan hidup berkeluarga atau hidup berkomunitas, beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Ini panggilan yang mulia dari Allah untuk manusia. Sehingga dalam keluargamu Allah harus dimuliakan. Dalam hidup pernikahanmu Allah harus dimuliakan. Kalau kamu main tangan ke pasangan hidupmu, kalau kamu dikit-dikit tidak menghargai pasangan hidupmu, Allah tidak dimuliakan dalam keluargamu. Panggilan yang kedua adalah panggilan untuk bekerja. Kuasailah bumi dan taklukkanlah itu. Ini panggilan kodrat manusia bekerja. Jadi bekerja, berkarir, buka toko, punya warung dan lain sebagainya. Sebelum manusia jatuh dalam dosa adalah memuliakan Allah. Memenuhi panggilan Allah yang mulia. Panggilan Allah yang mulia ini mulai bergeser ketika Hawa dan Adam jatuh dalam dosa. Sejak saat itu orang bekerja itu untuk bertahan hidup. Dengan berkeringat engkau akan memperoleh makananmu. Sejak kejatuhan manusia pertama dalam dosa, motivasi manusia bekerja adalah untuk survival, bertahan hidup. Sampai sekarang. Makanya nggak heran di perusahaan banyak orang sikut-sikutan, ada yang saling iri, ada yang korupsi, ada yang nyuri, ada yang nyolong, ada yang nipu orang, itu nggak heran. Karena memang dosa mengakibatkan itu semua. Tapi jangan lupa bagi orang percaya, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini, Dia sudah memulihkan segala sesuatu termasuk hubungan kita dengan Allah Bapa. Maka cara pandang kita terhadap bekerja harus berubah Bapak Ibu. Tidak seperti orang dunia. Karena kita sudah dipulihkan dengan Allah Bapa. Aku bekerja untuk apa? Untuk memuliakan Allah. Anda boleh beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Kita kerja itu bukan cari duit. Kita bekerja itu untuk memenuhi panggilan Allah yang mulia. Sebagai konsekuensi logisnya Allah memelihara kita, kita dapat duit. Jadi tujuan utamanya bukan cari duit. Jadilah orang arif. Sikapilah karirmu, sikapilah usahamu, sikapilah dagangmu itu sebagai tempat di mana engkau memuliakan Allah. Maka Tuhan berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Lakukanlah kebenaran di karirmu, di usahamu, di tokomu, di warungmu, maka semua Allah akan tambahkan. Jadi sejak kejatuhan manusia pertama dalam dosa, dunia sudah tidak menjadi tempat yang ideal. Walaupun kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, tetapi
kita masih tinggal di dunia yang tidak ideal ini. Itulah sebabnya kita harus berjuang seolah-olah kita sudah ada di dunia yang ideal itu. Yaitu langit baru, bumi baru yang Tuhan cipta ulang untuk manusia. Sementara masih di sini. Rasul Petrus mengatakan kita menumpang di bumi ini. 1 Petrus 1 ayat 17. Tolong ditampilkan. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kita tuh numpang. Jadi jangan merasa betah di sini. Tempat kita tuh bukan di sini. Tempat kita tuh Tuhan siapin nanti di sana. Jadi kalau Anda mengalami banyak masalah, kita tidak selamanya di sini. Selesaikanlah masalah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan menyelesaikan masalah dengan masalah yang baru. Kita sementara. Kita harus hidup dalam ketakutan. Phobos dalam bahasa Yunani itu phobos, ketakutan itu bukan takut gemetar tetapi penuh respect kepada Tuhan. Karena Dia yang memiliki kehidupan kita. Jadi kita nggak boleh hidup suka-suka. Yang di awal saya bilang tadi itu. Kita udah nggak bisa hidup suka-suka. Kita harus hidup ketakutan, phobos, penuh respect kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita memahami pola kehidupan seperti yang saya jelaskan, kita mutlak harus hidup di dalamnya, katakan amin. Kita mulai dari membenahi diri kita dari hal-hal yang sepele dulu. Mungkin Anda biasa yang jualan di pasar gitu ya, sudah menjadi sebuah kebenaran umum, timbangan itu Anda setel-setel dulu di rumah gitu ya. Orang beli bawang merah 1 kilo, pulang ke rumah dia timbang tinggal 8 on gitu. Semua begitu Pak Pendeta gitu, semua begitu biarin. Kan kita nggak ngurusin mereka, nasib kekal mereka. Kita peduli pada nasib kekal diri kita di hadapan Tuhan, amin Bapak Ibu. Tapi cuannya dikit Pak Pendeta, enggak masalah. Apakah dengan cuan dikit terus Anda jadi kelaparan? Kan enggak. Tapi Tuhan pasti kasih damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dalam hidupmu. Daripada kamu begitu terus, tapi enggak sejahtera ke gereja di waktu pendeta khotbah kamu nunduk terus gitu. Ya kena, dirimu yang kena gitu, nunduk aja terus gitu, enggak berani. Ada persekutuan doa kamu enggak berani datang. Karena ini dikejar rasa bersalah terus. Yang mendingan kan sekilo ya sekilo gitu. Tapi peroleh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ibadah di gereja, waktu penyembahan kamu bisa menyembah Tuhan dengan kenceng. Bukan malu-malu, aduh Tuhan aku banyak dosa, aku gak enak, gak pantas gitu. Benahi dulu itu. Kan gitu. Kalau Anda berani, ini contoh yang simpel tadi, timbangan sekilo ya sekilo gitu. Itu namanya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua Tuhan akan tambahkan. Ada cinci dia beli bawang, dia udah keliling di pasar, pulang ke rumah dia timbang pasti kurang bawangnya. Suatu hari si Inci datang ke warung Anda, dia beli 1 kilo, dia bawa pulang. Dia timbang, dia kaget kok sekilo juga ya gitu. Terus dia ingat mukanya yang mana ya tadi yang jualan gitu. Ibu-ibu kalau dapat hal istimewa gini gatel gak? Pengen bagi ke teman-teman gak Bu? Ingin, pasti ibu-ibu punya 10 grup WhatsApp gitu. Satu grup WhatsApp 100 orang, jadi berapa orang tuh? 1000 orang tuh dia blast. Kalau beli bawang ke toko yang ini aja nomor sekian, itu timbangannya tepat, yang lain gak tepat, gue udah keliling gitu. Wah besoknya di depan tokomu tuh ngantri 1000 orang beli bawang merah. Semua Tuhan tambahkan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan takut sama pemeliharaan Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita mau berlaku jujur dalam usaha, dalam bisnis, jangan takut Tuhan gak berkati. Saya pelaku usaha. Saya punya perusahaan sebelum saya jadi Kristen. 2005 saya punya dibaptis jadi Kristen. Usaha saya sungguh berbeda cara saya menjalankan usaha sebelum dan sesudah.
Tapi apakah Tuhan bikin saya jadi miskin? Enggak. Justru Tuhan kasih kejutan-kejutan yang tidak pernah saya pikirkan. Nah, kalau kita dengar dia menyediakan apa yang tidak kita pikirkan, jadikan itu rema, jangan logos terus. Bagaimana dia bisa jadi rema? Kita jujur di tempat kerja, kita jujur berdagang. Dia pasti jadi rema, semua yang kita nggak pernah pikir Tuhan kasih. Pak, saya mau Pak kayak begitu Pak, tapi gimana ya Pak, susah Pak, nggak bisa kaya Pak gitu. Kalau nipu-nipu kan kaya, kayanya sementara Bapak Ibu, percaya deh sama saya. Matematikanya Tuhan tuh beda dengan matematika kita. Tapi kalau dari hal-hal sepele kita tidak bersedia untuk merubah, lalu jadi karakter kita, saya khawatir suatu hari kita tidak ketemu Tuhan. Bawa pulang kebenaran firman ini, renungkan nanti malam, besok hari Senin, kita berubah jadi manusia yang sudah dibaharui, jadi orang arif, tidak mau lagi jadi orang bebal. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pagi ini. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk teguran-Mu pagi ini Tuhan. Kami mau tapi kami nggak mampu Tuhan. Kami tahu kami manusia yang sangat lemah. Dan Tuhan pun tahu kami nggak mampu. Maka Tuhan mengirim Roh Kudus untuk kami. Tuhan beri Roh Kudus yang selalu menuntun kami kepada segala kebenaran. Sekarang pilihan ada pada diri kami masing-masing Tuhan. Tapi hari ini ketika kami mendengar firman ini, kami mau ambil sebuah keputusan. Kami mau ikut tuntunan Roh Kudus dalam kesementaraan hidup kami ini Tuhan. Ampuni ketidakmengertian dan kebodohan yang selama ini kami lakukan Tuhan. Biarlah firman ini terpelihara dalam hati kami masing-masing. Dan Roh Kudus terus menolong kami, menuntun kami dalam ketidakmampuan kami kepada segala kebenaran. Sehingga kami mulai bebenah diri dari hal-hal yang sepele. Sampai kami menjadi orang arif di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih sebab Dia baik, oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya.